Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun berada, semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah, dan juga insya Allah untuk senantiasa untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, sudah lebih kurang 2 minggu dari video saya yang terakhir kemarin, jauh sebelum pemilu kita laksanakan secara bersama-sama. Dan video terakhir saya itu mengenai simulasi pencoblosan surat suara pada pemilu 2024 yang lalu. Dan alhamdulillah pemilu sudah berjalan dan kita tinggal menunggu hasil dan siapa yang akan menjadi wakil rakyat yang dipilih oleh para konstituennya, dan juga siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia, presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia ke depannya, yaitu 2024 ke 2029 yang akan datang. Oke para sahabat, tentu kita semua tidak bisa mengingkari bahwa pemilu kali ini begitu banyak drama-drama Korea yang telah terjadi, begitu banyak manipulasi yang terstruktur yang sengaja mungkin diciptakan, karena memang itulah sebuah pertarungan politik yang sengaja mengadu kekuatan, sengaja mengadu strategi, dan sengaja mengadu taktik dalam perpolitikan ini. Dan taktik yang sudah kita sama-sama ketahui itu yaitu adalah cawe-cawenya seorang presiden yang sedang berkuasa dalam pemilu 2024 ini. Dan tentu kita terima ataupun tidak terima, sakit hati ataupun tidak sakit hati, ada juga yang mengutuk, ada juga yang diam-diam saja, ada juga yang bersyukur atas apa yang telah terjadi terhadap semua kejanggalan, terhadap semua keburukan-keburukan yang telah terjadi pada pemilu tersebut. Akan tetapi kita sebagai rakyat juga kita harus memahami bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Akan tetapi satu bangsa Indonesia yang dahulu katanya adalah bangsa yang berbudaya tinggi, yang educated people, yang civilized nation ini, ternyata kita tidak bisa mengingkari bahwa yang namanya civilized tadi mungkin maknanya telah berubah saat ini. Kecurangan-kecurangan itu sudah dianggap satu hal yang lumrah, money politik itu sudah dianggap budaya, sehingga setiap para kandidat yang datang kepada masyarakat untuk minta dipilih dan sebagainya tak akan mungkin akan dipilih secara biasa-biasa saja, secara tulus dan ikhlas. Itu akan tetapi ada yang dipinta daripada masyarakat, dan itu sampai sekarang tidak bisa terhindarkan. Memang masih ada caleg-caleg yang memang tulus ikhlas untuk minta dipilih karena mereka mempunyai tanggung jawab dan mereka punya keinginan untuk secara ikhlas membangun negeri ini. Akan tetapi jumlah caleg yang seperti itu sangat minim, dan juga masyarakat yang mau mendukung dan mau memilih caleg yang seperti itu juga sangat minim jumlahnya. Jadi bisa sangat disayangkan sekali dengan kondisi yang seperti itu, orang baik ternyata tidak perlu harus terpilih oleh orang bangsa kita ini. Ada saya sebagai salah satu pengalaman, sebagai salah seorang caleg yang telah
3 kali maju pada kompetisi pemilihan umum untuk anggota legislatif. Dengan segala kapasitas saya yang alhamdulillah saya tetap tegak lurus kepada ajaran agama, tidak mau menyogok, tidak mau bertransaksi dengan masyarakat untuk hal yang buruk, akan tetapi saya memberikan suatu pandangan apabila saya dipilih secara bersama, insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga untuk masyarakat karena telah dipilih secara ikhlas. Akan tetapi sampai dengan hari ini, telah 2 hari setelah pencoblosan, saya melihat kalkulasi di Sirekapnya KPU di atas nama partai ini, jumlahnya sungguh sangat memilukan, atau ya cukup jauh dibandingkan dengan mereka-mereka yang satu dapil dengan saya, yang mereka di lapangan memang memberikan sesuatu secara real di depan masyarakat. Mereka baik itu berupa sembako, berupa uang tunai dan lain sebagainya, mereka berikan kepada masyarakat untuk memilih mereka, dan mereka itu terbukti nilainya, angka raihan suaranya jauh lebih tinggi daripada kita yang memang murni ini. Bukan berarti saya yang murni ini tidak ada suara, tetap ada suara, tetapi tidak signifikan untuk bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi khususnya. Karena itu pengalaman yang saya dapatkan di lapangan adalah bahwa masyarakat itu tetap buta terhadap apa itu yang namanya politik substansial. Mereka hanya berpikir tentang berpolitik yang bertransaksi. Anda, siapapun Anda, kami tak akan peduli. Yang penting selama Anda memberi, kami akan pertimbangkan untuk memilih. Karena apa? Karena semua caleg yang datang itu sebagian besar yang berpotensi untuk tujuan-tujuan finansial di dalam ketika mereka jadi, tentu mereka semua menyebar. Dan bukan hanya 1-2 caleg, tapi puluhan caleg, khususnya di DPRD Provinsi Jambi itu ada sekitar kurang lebih 130 atau 140 calon anggota legislatif. Sementara yang akan duduk di Kota Jambi untuk provinsi adalah 10 orang. Jadi setidaknya dari 140 caleg itu, setidaknya hanya 10 orang atau 20 orang yang memang benar-benar murni untuk minta ditolong oleh masyarakat untuk dipilih dulu, baru bisa kita berbuat baik atau berbuat bersama-sama untuk kebaikan bersama. Tetapi yang mereka itu semua tertolak secara signifikan dilihat dari jumlah raihan suaranya. Dan mereka yang memberi, dan saya juga menemukan di lapangan-lapangan bahwa mereka yang memberi kepada masyarakat di TPS-TPS itu memang suaranya cukup signifikan, mereka bisa dapat. Artinya apa? Transaksi itu terjadi, dan saya yang tidak bertransaksi tidak bisa mengimbangi daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu tersebut. Tetapi ya suatu kemirisan juga terjadi pada pilpres. Pada pilpres ketiga pasangan ini, selain daripada caleg-caleg yang berkoalisi pada pasangan masing-masing, juga khusus ada tim khusus daripada pilpres tersebut yang menjadi tim suksesnya, yang memberikan amunisi untuk masyarakat agar memilih mereka. Dan itu tidak juga bisa diingkari, dan itu memang terjadi, dan hasilnya ya memang terjadi apa yang diharapkan. Dan itu yang bisa dijadikan, karena khususnya di sini pilpres atau pasangan presiden dan wakil presiden yang nomor urut 2 ini terlalu masif dia melakukan gerakan di bawah, sehingga mereka juga bisa memenangi sementara ini atau mendominasi raihan suara daripada pilpres pada tahun ini. Dan para sahabat, nanti saya akan mencoba untuk merilis video-video berikutnya yang berhubungan dengan pilpres dan juga yang berhubungan dengan pencalekan ini. Kenapa Indonesia masih belum bisa bergerak daripada apa yang dinamakan dengan money politik tersebut? Karena secara gamblang di video yang pertama ini saya akan menyampaikan bahwa mereka
telah menempatkan money politik itu sebagai sebuah budaya, dan itu diterima oleh semua kalangan masyarakat, dan itu sebuah budaya yang na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita tidak tahu, apalagi bencana-bencana yang akan menimpa negeri ini jika semua kehidupan bernegara dimulai dengan suatu kecurangan, diawali dengan suatu kemaksiatan yang masif dilakukan oleh bangsa kita sendiri demi melanggengkan kekuasaan, atau demi meraih kekuasaan, atau demi memumpuk kekayaan individu dan juga kekayaan golongan mereka. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga kita tidak bisa lagi mengatakan akan terpilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap negeri ini. Pilihan telah dijatuhkan, dan saya sebagai akademisi merasakan dan juga mengalami secara langsung di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, bahwa siapapun yang terpilih pada kali ini tidak baik-baik saja. Mereka melakukan kecurangan, semua masih dari atas sampai ke bawah. Dari pilpresnya, baik dari pasangan 1, pasangan 02, pasangan 03, sampai kepada calon anggota legislatifnya, sebagian besar mereka melakukan money politik, dan itu tidak bisa dihindari. Saya memang tidak menampilkan data-data di sini, tapi cukup data itu ada di kepala saya dan saya sampaikan kepada pemirsa channel Terindah ini. Walaupun pemirsa channel Terindah sampai dengan hari ini masih sedikit jumlahnya, tetapi untuk meneruskan daripada suatu tradisi saya mengupload video ini dan sedikit memberikan pemahaman atau ilmu pengetahuan di dalamnya, semoga bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa, khususnya para subscriber channel Terindah ini. Dan saksikan pada berikutnya untuk video-video berikutnya yang tetap tema utamanya adalah pemilu kita dilakukan tidak dengan kejujuran, tidak dengan keadilan. Jadi yang apa dinamakan pemilu jurdil itu memang tidak terlaksana pada kali ini. Kecurangan, manipulasi, money politik, dan lain-lain sebagainya yang kotor telah dilakukan, dan pemimpin sepertinya sudah bisa kelihatan siapa yang bakal memimpin negeri ini, dan anggota legislatif yang akan duduk di semua tingkatan anggota dewan juga sudah kelihatan pada kali ini, walaupun belum ditentukan, tapi mereka semua tidak baik-baik saja dipilih oleh masyarakat, tapi ada transaksi di sana, ada lorong-lorong gelap yang mereka tempuh agar mereka bisa terpilih. Semua nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga kita semua mempersiapkan diri terhadap kondisi apa terburuk yang akan terjadi di depan, baik itu kondisi secara ekonomi, kondisi secara sosial kemasyarakatan kita, maupun kondisi-kondisi lainnya yang mungkin tak terduga oleh kita, karena negeri kita dengan kecurangan dilakukan, dengan kemaksiatan dilaksanakan, dan juga dengan manipulasi dilegalkan pemilihan umum ini, manipulasi dari setiap caleg, setiap kandidat lain, setiap kandidatnya juga, dan bahkan setiap detak nafas-nafas orang Indonesia ini juga ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme. Yang penting kita sebagai orang beragama tetaplah berusaha untuk berdoa, dan semoga kita diberikan kesehatan lahir wal batinah dan keselamatan lahir wal batinah. Dan pada video berikutnya saya akan mengulas tentang kecurangan, tentang kemaksiatan apa yang telah dilakukan, dan apa kemungkinan yang akan terjadi terhadap negeri ini. Semoga yang menyaksikan video ini baik-baik saja. Semoga yang menyaksikan video ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada pada koridor agama Islam, tetap berada pada ajaran-ajaran agama Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.